Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang juga sering kita saksikan dan senantiasa terjadi pada masyarakat tertentu, khususnya di daerah kita di Indonesia, di mana sebagian orang menyembelih hewan seperti kerbau, sapi, kambing, atau bahkan anjing atau ayam. Mereka niatkan sembelihan tersebut untuk bisa diberikan kepada laut atau sungai tertentu. Kalau ditanyakan untuk apa, maka mereka menjawab, ini adalah persembahan kami kepada penunggu sungai atau laut ini. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita panen misalnya, maka panen kita akan baik. Kita akan mudah memanen tanaman yang telah kita tanam. Kemudian mereka katakan, ini adalah persembahan supaya kita tidak diganggu oleh jin-jin yang menunggui sungai atau laut tersebut. Ini adalah bentuk persembahan agar kita bisa menikah dengan cepat dengan orang yang kita inginkan, agar perdagangan kita perdagangan yang laris dan semacamnya. Ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan dalil-dalil yang akan kami bacakan pada kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Kita akan bacakan beberapa dalil yang beliau bawakan pada bab tentang penyembelihan binatang untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku, matiku, semuanya hanyalah untuk Allah, Tuhan atau Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan yang demikian itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban untuk dirinya saja. Dua ayat ini setidak-tidaknya telah membantah atau menjelaskan kepada kita bahwasanya menyembelih binatang itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperbolehkan untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti untuk jin-jin yang menunggui sungai-sungai atau tempat-tempat tertentu. Ini tidak diperbolehkan. Ya, sebagaimana yang dikerjakan oleh sebagian orang, di antara mereka ada yang pindah ke rumah baru, lalu kemudian karena mereka takut diganggu oleh jin-jin yang menunggui rumah tersebut, maka mereka sembelih ayam, lalu darahnya mereka tebarkan di sekeliling rumah agar mereka tidak diganggu oleh penghuni-penghuni yang ada pada rumah tersebut. Ini adalah perbuatan syirik yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Dan barang siapa yang mengerjakan semacam ini dan senantiasa meyakininya dan mengerjakannya, lalu kemudian mereka mati masih dalam keadaan yang seperti ini, maka dikhawatirkan mereka masuk ke dalam neraka dan tidak lagi keluar selama-lamanya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik besar. Kemudian Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dalam suatu hadis di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang-orang yang melindungi orang-orang yang berbuat kejahatan. Dan Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda batas tanah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya dosa besar dan sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan yang seperti ini. Bahkan tidak mungkin diampuni, yaitu orang-orang yang menyembelih binatang untuk yang selain Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh sebagian sahabat dari Thariq bin Syihab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan lalat dan ada orang yang masuk ke dalam neraka dikarenakan lalat. Maka para sahabat bertanya, bagaimana bisa terjadi yang seperti itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada orang yang berjalan melewati sekelompok kaum di mana mereka memiliki berhala.
Dan tidak diperbolehkan bagi mereka untuk melewati kaum tersebut, melainkan terlebih dahulu mereka harus mempersembahkan persembahan-persembahan tersebut pada berhala mereka. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, persembahkanlah sesuatu untuknya. Maka dia menjawab, saya tidak memiliki sesuatu untuk berhala tersebut. Maka mereka berkata lagi, sembahkan untuk dia walaupun hanya seekor lalat. Maka dia pun datang ya, dengan seekor lalat, lalu kemudian meneruskan perjalanannya melewati kaum tersebut, dikarenakan telah mempersembahkan satu ekor lalat pada berhala mereka. Maka orang tersebut masuk ke dalam neraka dikarenakan mereka telah ya, dikarenakan dia telah menyembahkan sesuatu kepada yang bukan Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya seekor lalat. Lalu kemudian orang yang masuk surga dikarenakan lalat, di mana dia melewati kaum tersebut, lalu dikatakan kepada dia, persembahkan terlebih dahulu sesuatu untuk berhala kami. Maka dia katakan, saya tidak akan mempersembahkan apapun untuk berhala kalian. Maka orang-orang tersebut membunuhnya hingga kemudian dia masuk ke dalam surga dikarenakan tidak ingin menyembahkan sesuatu kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya seekor lalat. Dari pelajaran dari hadis-hadis dan dalil-dalil yang telah kami bawakan, ada beberapa pelajaran penting atau hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah orang yang pertama kali dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menyembelih binatang atau mempersembahkan binatang kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, walaupun hanya seekor lalat ya, dan itu adalah sesuatu yang sifatnya kecil, tidak diperbolehkan untuk dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengerjakan seperti ini, walau sekecil apapun, dia mempersembahkan sesuatu kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berbuat syirik. Dan apabila dia mati dalam keadaan berbuat syirik, maka Allah Subhanahu wa taala mungkin akan mengadabnya di dalam neraka dan tidak akan mengeluarkannya lagi selama-lamanya. Ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.